Welcome to my channel semuanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan segala kebaikan. Oke, kali ini saya akan mereview film Indonesia yang berjudul Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia tahun 2025. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Film diawali dengan kedatangan 3 kru reporter di negara Cina, tepatnya di Ningxia. Mereka adalah Aisyah, Evi, dan Victor, sang kameramen. Kedatangannya disambut oleh Pak Hastomo, seseorang yang akan membantu tugas mereka selama di Ningxia. Mereka diantar menuju rumah makan milik orang Indonesia yang kita sebut saja Baba. Baba melayani mereka dengan sangat ramah bersama anaknya yang bernama Syabira. Mereka pun saling mengenalkan diri dan menjaga ramah satu sama lain. Semuanya, kembali lagi dengan Indonesia News Channel. Hari ini saya lagi ada di Festival Budaya Indonesia dan juga Cina. Bakalan banyak banget yang kita eksplor hari ini. Mari tonton sampai akhir. Pada malam harinya, mereka berkeliling kota untuk mengawali tugasnya. Mereka menjalani semuanya dengan rasa gembira, hingga tak terasa hari sudah larut malam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melanjutkannya esok hari. Ketika Evi mengabari Pak Hastomo untuk menjemputnya, ternyata Pak Hastomo sedang berhalangan. Pak Hastomo pun meminta rekannya untuk menggantikan tugas Pak Hastomo dan menjemput mereka. Tapi dia kesini loh, dia turun. Kayaknya bukan deh, soalnya masa drivernya seganteng Chang-Chahan. China mana tuh? Assalamualaikum. Bukti, jaga mata, jaga hati. Hei, halo. Ini benar. Ya benar. Ya udah, yuk. Di dalam mobil, mereka pun saling mengenalkan diri satu sama lain. Begitupun dengan driver tersebut. Dia bernama Mo, dan ternyata dia adalah ownernya. Malam telah berlalu, dan mereka pun harus segera melanjutkan tugasnya. Karena mereka hanya dikasih waktu 3 hari saat berada di Cina, mereka pun berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya Aisyah melaporkan dari Ningxia, Cina. Jilbabnya tuh. Mungkin tadi mingkatnya kurang kuat. Kalau pakai benar, insya Allah tidak akan jatuh. Sheshebo. Fuji. Gue bantuin. Hari telah berganti, dan kini Evi dan Victor akan membantu Aisyah untuk memberikan kejutan ulang tahun kepada pacarnya, Arif. Bahkan Arif sendiri pun tidak tahu kalau saat ini Aisyah berada di Cina. Dengan rasa sumringah, Aisyah segera menghampiri Arif ke dalam apartemennya. Happy birthday to... Aisyah pun terpaku ketika yang bukain pintu malah seorang cewek. Dan ketika Evi menanyakan keberadaan Arif, cewek tersebut menggelengkan kepala dan merasa mereka salah alamat. Karena penjelasan tersebut, akhirnya mereka pergi dan berusaha untuk mencari keberadaan Arif. Mereka juga mendatangi kampus tempat Arif kuliah. Namun, kata petugas di sana, Arif sudah keluar beberapa bulan yang lalu. Pikiran Aisyah pun campur aduk. Ia bingung harus mencari Arif kemana. Apalagi ini hari terakhirnya mereka di Ningxia. Gue juga sebenarnya udah tahu dari lama lo sering transferin duit ke Arif. Lo sadar gak, Syah? Lo udah sebaik itu sama dia. Tapi gue gak nyangka aja kenapa dia setega itu sama lo. Padahal dia tahu lo gak punya siapa-siapa lagi, Syah. Pada pagi harinya, mereka pun segera bersiap untuk perpulangan ke Indonesia. Mereka dibantu dan diantar oleh Mo menuju ke stasiun kereta. Setelah sampai, mereka pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Mo. Dan ketika Evi dan Victor memasuki kereta, Aisyah izin kalau ia akan pergi dulu ke belakang. Evi pun mengiyakannya dan ia segera mencari tempat duduknya. Di sisi lain, Mo yang kini akan pulang, melihat sebuah barang yang tertinggal di mobilnya. Ia pun segera mengambil barang tersebut dan menyusulkannya sebelum kereta berangkat. Namun ia terlambat karena kereta baru aja jalan. Melihat hal itu, Mo pun mengabaikannya dan ia segera kembali ke mobilnya. Namun Mau? Gue gak ikut pulang. Gue di sini dulu beberapa hari. Gue harus ketemu Arif bagaimanapun caranya. Karena gue masih gak percaya Arif bisa lakuin ini sama gue. Gue masih berharap Arif punya alasan bukan karena dia mau mengkhianati gue. Udah gak usah khawatirin gue bisa jaga diri di sini.
Aisyah pun menceritakan semua masalahnya kepadamu. Ia juga meminta tolongmu agar mau membantunya untuk mencari Arif. Aisyah juga akan memberi imbalan yang sepadan kepadamu kalau Arif berhasil ditemukan. Rencana pertamanya, Aisyah akan menanyakan keberadaan Arif kepada teman sekampusnya. Setelah cukup lama berbincang, teman Arif mengatakan kalau saat ini Arif sedang bekerja di Saputo. Aisyah pun memintamu untuk mengantarkannya menuju tempat itu. Akhirnya, setelah memakan waktu kurang lebih 6-7 jam, mereka pun sampai. Tapi, kawasan tersebut kini telah ditutup dan orang asing dilarang memasukinya. Namun, Aisyah kekeh, ia tetap harus masuk untuk memastikan keberadaan Arif, maupun berusaha untuk melarangnya karena ini bahaya. Aisyah pun tetap masuk dan ia tidak memperdulikan omonganmu. Dan karena khawatir akan keadaan Aisyah, akhirnya Mo pun terpaksa untuk mengikutinya. Namun bukannya bertemu Arif, Aisyah malah dihadang oleh beberapa petugas. Angkat tangan Aisyah, angkat tangan. Hey, stop. Angkat tangan Aisyah. Oke. Aisyah. My bad. Sorry. Aisyah pun menunjukkan paspornya, dan dia juga berusaha menjelaskan tujuan kedatangannya di sini. Aisyah juga menanyakan soal Arif kepada petugas tersebut, namun petugas tersebut tidak mengetahuinya. Petugas tersebut pun segera mengusir Mo dan Aisyah. Aku minta maaf ya Mo, soalnya kalau bukan karena aku, kamu gak mungkin kayak gini. Sini, biar aku bantu. Ini alkohol. Ya, Oke. Maaf ya Mo. udah gak apa-apa, aku aja. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke Ningxia. Di dalam mobil, Aisyah bercerita kalau dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Arif. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Aisyah juga memutuskan untuk pindah agama agar dia bisa bersama dengan Arif. Hingga tak terasa, matahari sudah mulai terbenam. Mo pun meminta izin kepada Aisyah agar berhenti dulu dan melaksanakan sholat maghrib. Dan saat mau mengajak Aisyah sholat, Aisyah menolaknya dengan tolakan yang halus. Oh, Selesai sholat, Mo dan Aisyah segera meneruskan perjalanan. Namun tiba-tiba mobilnya tidak bisa dihidupkan. Mo pun turun dari mobil untuk mengecek kondisi mobilnya. Melihat ada kendala, Mo pun segera menelpon montir untuk memperbaiki mobilnya. Namun sungguh apes, HP-nya mati karena kehabisan baterai. Karena nggak tahu harus berbuat apa, mereka berdua pun menghadang mobil yang lewat untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya tidak ada satupun mobil yang berhenti. Merasa putus asa, akhirnya mereka pun terpaksa untuk bermalam di tempat itu. Dan karena cuacanya cukup dingin, Mo pun membuat api unggun untuk menghangatkan badan. dia maha pelindung dan pasti akan menjagamu lebih baik dari siapapun, dari apapun. Maaf kalau aku lancang, tapi sebenarnya kamu mualaf karena siapa? Idealnya karena Allah. Tapi kalau ada alasan yang lain, semoga itu jadi proses kamu. Mereka berdua pun akhirnya bermalam di dalam mobil. Dan ketika waktu subuh tiba, Mo pun segera beranjak dari tidurnya dan menunaikan ibadah sholat subuh. Tanpa Mo sadari, ternyata Aisyah juga bangun. Aisyah pun segera menyusul Mo untuk menunaikan sholat subuh bersama. Saat mereka berdua menunaikan sholat subuh, tiba-tiba ada mobil berhenti. Saat keluar, ternyata mereka adalah pencuri yang berusaha untuk mengambil barang-barang dari mobil Mo. Mo, tadi ngambil barang kita, Mo. Hey, Mo. Stop. Namun semuanya terlambat. Pencuri itu berhasil membawa tas milik Aisyah. Hilang semuanya. Tenang dulu. Mo, gimana bisa tenang itu? Ada paspor, handphone, iPad, kerjaan, semua di tas itu. Iya, kamu tenang dulu supaya kita bisa berpikir. Tadi waktu kamu
kamu, soalnya aku panggil kamu malah mau ini sekarang gimana? Semua udah hilang, kita nggak tahu barangnya di mana. Mo pun berusaha untuk menenangkan Aisyah, tapi Aisyah yang sudah kesal pun tidak menggubris semua ucapan Mo. Sampai akhirnya tiba-tiba datanglah dua orang pria. Ternyata mereka adalah montir yang dihubungi oleh mobil yang semalam mereka cegat. Karena sedang mendesak, mobil tersebut tidak bisa membantu Mo dan Aisyah. Setelah mobilnya kembali normal, Mo pun berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka. Dan tanpa nunggu lama-lama, mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju Dingsha. Tak lupa, Mo juga melaporkan kepada polisi soal pencurian tadi. Saat ini, karena nggak tahu lagi harus pergi kemana, Aisyah pun meminta Mo untuk mengantarkannya ke restoran Baba. Dan sungguh tak disangka, ternyata Mo adalah kakak dari Syabira, anak pertama Baba. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam, Baba. Ya. Selamat datang kembali. Dia sudah cerita semuanya. Ada kamar yang bisa kamu tempati sampai semua masalah kamu selesai di sini. Baba, makasih ya. Semua ini idenya dia. Muhammad. Syabira dan Mo pun mengantar Aisyah menuju kamar yang akan Aisyah tempati. Tak hanya itu, Baba juga memberikan Aisyah handphone agar bisa menghubungi teman terdekatnya. Aisyah pun tidak bisa mengucapkan apa-apa selain berterima kasih banyak kepada keluarga Baba. Setelah selesai bercengkerama, Syabira segera mengantar Aisyah menuju ke kamarnya. Tak lama kemudian adzan berkumandang. Syabira pun mengetuk pintu kamar Aisyah dan mengajaknya sholat berjamaah di masjid. 你喜欢艾莎姐姐吗？ Bira. Hari pun berlalu, dan kini Mo akan mengajak Aisyah untuk menemui beberapa kekasihnya. Mo juga membawakan beberapa hadiah sebagai gift untuk kekasihnya tersebut. Aisyah sempat gak percaya, bagaimana bisa orang setaat Mo mempunyai banyak pacar. Mo pun hanya tersenyum mendengar perkataan Aisyah. Akhirnya mereka pun sampai di salah satu rumah yang berada di kawasan tersebut. Sungguh tak disangka, ternyata pacar yang dimaksud Mo adalah wanita paruh baya yang kurang berkecukupan untuk melanjutkan kehidupannya. Aisyah pun hanya tersenyum heran mengapa Mo melakukan itu semua. Namun ia hanya menjawab, bersama mereka Mo pun teringat akan kebersamaannya dengan ibunya. Maaf ya, tadi aku sempat berprasangka buruk sama kamu. Aku mikirnya pacar kamu beneran banyak. Tapi nggak sampai cemburu kan? Enggak kok. Bercanda kok. Jadi sekarang kamu mau kemana? Masih mau cari pacar kamu? Untuk saat ini aku putuskan aku nggak mau nyari Arif dulu. Aku mau mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Selepas itu, Mo mengajak Aisyah untuk pergi jalan-jalan menuju ke City Walk. Mereka bermain bersama, bersepedaan bersama, dan masih banyak lagi. Aisyah juga memakai kostum Cina, dan Mo pun memotretnya untuk mengabadikan momen tersebut. Namun tanpa Aisyah sadari, kini Arif berada di belakangnya bersama perempuan yang berada di apartemennya kemarin. Mo pun mengalihkan perhatian Aisyah, karena nggak mau ia sakit hati karena melihat Arif dengan yang lain. Aisyah. Kamu jangan lihat ke belakang lagi ya. Mulai sekarang kamu lihat ke depan. Maaf. Tadi aku lancang. Aku tidak bermaksud apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku hanya mau menenangkan kamu, maaf. Nggak apa-apa, mau tenang aja. Justru aku mau berterima kasih banyak sama kamu karena kamu selalu berusaha untuk menenangin aku. Dan setelah itu, tiba-tiba Mo mendapati telepon dari kantor polisi. Mereka mengabari bahwa saat ini tas Aisyah telah ditemukan dengan kondisi barang-barang yang masih utuh. Tanpa berlama-lama, Mo dan Aisyah segera pergi ke kantor polisi untuk memastikannya. Aisyah pun kegirangan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para polisi. Setelah itu, Mo dan Aisyah pun segera bergegas untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya Aisyah setelah mengetahui kalau Evi dan Victor berada di sana. Kok nggak bilang sih masih ada masalah di sini? Ya aku nggak mau bikin kamu kepikiran. Ya walaupun lo nggak mau, tetep aja lo ada di pikiran gue. Peluk. Aku mau Vi. Ih.
Mau aja lah udah. Ayo sini. Minum teh kita yuk. Jagain Hasan. Kita minum bersama. Setelah selesai basa-basi dan mencengkerama, Aisyah pun memberi sedikit hadiah kepada Syabira dan Baba sebagai ucapan rasa terima kasihnya. Aisyah juga berkata kalau ia akan selalu menunggu kehadiran Syabira dan Baba untuk ke Indonesia. Namun saat itu raut Baba langsung berubah. Syabira juga langsung pergi meninggalkannya. Karena keheranan, Aisyah pun menanyakannya kepada Mo. Mo pun berkata kalau Indonesia adalah topik sensitif di keluarga mereka. Baba juga menceritakan kalau ia memiliki trauma besar di Indonesia. Namun, Mo mendesak Baba untuk menceritakan semuanya. Kalau ternyata ibunya Mo masih hidup dan Baba gak mau kalau anaknya bertemu dengan ibunya. Mo merasa capek menyembunyikan semua ini dari Bira. Tanpa mereka sadari, ternyata Syabira mendengarkan semuanya. Syabira pun menangis dan marah sejadi-jadinya kepada Baba, sampai ia tak kuasa untuk menahan diri dan ia pun segera pergi. Justru aku gak nyangka kamu kuat banget, Mo. Kamu nyembunyiin rahasia yang besar dari Syabira. Aku juga tahu bahwa kamu nyakitin diri kamu sendiri untuk melampiaskan semua rasa sakit yang ada di hati kamu. Tak lama kemudian datanglah Baba dan Syabira. Mereka juga saling meminta maaf dan memaafkan satu sama lain. Dan Baba juga berjanji ia pasti akan membawa keluarganya untuk pulang ke Indonesia dan bertemu mamanya. Scene kini beralih pada keesokan harinya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu di rumah keluarga Baba. Mo pun segera beranjak dan mencoba untuk mengeceknya. Alangkah terkejutnya Mo. Ternyata yang datang adalah Arif. Arif datang ke sini untuk mencari Aisyah. Aisyah yang mendengar mereka berdua pun segera keluar untuk mengeceknya. Aisyah pun meminta izin kepada Mo untuk berbincang-bincang dengan Arif. Gimana caranya aku bisa percaya lagi sama kamu? Aisyah, mau kan kamu jadi pasangan hidup aku? Pada keesokan paginya, mereka pun segera bersiap-siap untuk perpulangan menuju ke Indonesia. Tak lupa, Aisyah mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Baba atas segala bantuannya selama ia di Cina. Mereka pun berpamitan dan saling berjabat tangan. Mo juga membantunya dan mengantarkan mereka menuju ke stasiun Ningxia. Setelah mereka sampai di stasiun, tak lama kemudian Arif pun menyusulnya. Ia dan Aisyah pun bergandengan tangan untuk memasuki kereta. Namun tiba-tiba datanglah seorang perempuan sembari memanggil nama Arif. Ia adalah perempuan yang berada di apartemen Arif. Perempuan itu datang untuk menahan kepergian Arif. Karena saat ini ia tengah hamil dan Arif mencoba untuk kabur dan lari dari tanggung jawabnya. Gak punya hati, gak punya otak. Aisyah, saudari. Aisyah, harus saya tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Udah. Nanti baru ketemu salah, Mo. Ini berkait. Ini tangkap ini. Pakai, Bu. Buat apa? Makasih. Sama-sama. Bu, ini keretanya udah mau jalan loh. Aku mau selesaikan tugasku. Antar kamu sampai tujuan. Mau? Panggil aku Muhammad. Aisyah. Bagaimana? Film yang seru sekali bukan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.